Saat acara pertunangan di depan keluarga besar, calon ibu mertuaku dengan kejam menghinaku. Kau itu cuma anak kuli bangunan miskin, tidak pantas bersanding dengan anakku. Saat itu juga langsung kubungkam mulut kotornya dan penghinaan itu dengan fakta mengejutkan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit-langit kristal di Grand Ballroom Hotel Mahameru berkilauan, menumpahkan cahaya keemasan ke atas ratusan tamu yang hadir. Aroma lili dan mawar memenuhi udara, berpadu dengan bisikan-bisikan pelan dan denting gelas. Di tengah semua kemewahan itu, Vika merasa seperti sedang bermimpi. Ia menatap pria di sisinya, Danu, tunangannya. Pria itu tampak begitu sempurna dalam setelan jas mahalnya. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir, tangannya menggenggam jemari Vika dengan hangat. Baginya, semua kemegahan ini tidak ada artinya dibandingkan tatapan cinta di mata Danu. Vika sendiri memilih gaun yang sederhana, sepotong kain berwarna krem yang jatuh anggun membungkus tubuhnya, kontras dengan perhiasan berlian yang dikenakan oleh para wanita di sekelilingnya. Ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada Danu dan janji masa depan yang akan mereka bangun bersama. Acara pertunangan mereka dirancang dengan begitu megah oleh keluarga Danu. Vika tahu keluarga calon suaminya adalah pengusaha properti yang sangat sukses. Namun ia tidak pernah menyangka skalanya akan sebesar ini. Ia sedikit gugup, merasa seperti ikan kecil di lautan paus. Namun setiap kali Danu menatapnya dan berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja, kegugupannya mereda. Ia percaya pada pria itu. Ia percaya pada cinta mereka. Mohon perhatian, hadirin sekalian. Kini tibalah kita pada puncak acara yang kita nanti-nantikan. Prosesi tukar cincin antara Ananda Danu dan Ananda Vika. Suara pembawa acara menggema, memecah keriuhan pelan di dalam ruangan. Jantung Vika berdebar kencang. Danu tersenyum, menuntunnya naik atas panggung kecil yang telah dihias indah dengan bunga-bunga putih. Di sana, orang tua Danu sudah menunggu. Ayah Danu, seorang pria parubaya yang pendiam, hanya mengangguk singkat padanya. Sementara ibunya, Ibu Risna, menatapnya dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Vika mencoba membalas senyuman itu dengan tulus. Meski ia selalu merasa ada dinding dingin yang membatasi dirinya dengan calon ibu mertuanya itu. Sejak awal pertemuan mereka, Ibu Risna selalu bersikap sopan namun berjarak. Selalu ada komentar-komentar kecil yang menyeratkan bahwa Vika tidak cukup sepadan untuk putranya. Entah itu tentang pilihan busananya yang terlalu sederhana, atau tentang pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas yang dianggap tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Vika selalu menepis perasaan tidak nyaman itu, meyakinkan dirinya bahwa Ibu Risna hanya butuh waktu untuk menerimanya. Danu mengambil kotak bludru berisi cincin dari nampan yang dibawakan. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah cincin berlian yang sinarnya seolah menyaingi lampu kristal di atas mereka. Dengan lembut, ia mengambil tangan Vika. "Vika," ucapnya, suaranya terdengar jelas melalui mikrofon yang terpasang. "Dengan cincin ini, aku mengikat hatiku padamu. Aku berjanji akan selalu menjagamu, membahagiakanmu, dan berdiri di sisimu dalam suka maupun duka." Air mata haru menggenang di pelupuk mata Vika saat Danu menyematkan cincin itu di jari manisnya. Rasanya pas sekali. Ia kemudian mengambil cincin untuk Danu, dan mengucapkan janjinya dengan suara sedikit bergetar karena emosi. Para tamu bertepuk tangan meriah. Vika merasa inilah momen paling bahagia dalam hidupnya. Ia menatap Danu, dan pria itu balas menatapnya dengan penuh cinta. Semuanya terasa sempurna. Setelah prosesi selesai, pembawa acara mempersilakan perwakilan keluarga untuk memberikan sambutan. Ayah Danu menolak dengan halus, dan kini giliran Ibu Risna yang melangkah maju ke depan mikrofon. Ia tampak begitu anggun dalam balutan kebaya modern berwarna biru tua, rambutnya disanggul rapi, lehernya dihiasi kalung mutiara. "Selamat malam, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati," sapanya dengan suara yang terlatih dan penuh percaya diri. Para tamu langsung terdiam, memberikan perhatian penuh. "Saya, sebagai ibu dari Danu, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda semua di malam yang berbahagia ini. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa, di mana putra satu-satunya yang saya banggakan, yang saya besarkan dengan segenap jiwa dan raga, akhirnya menemukan tambatan hatinya." Ibu Risna berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Danu. Ada kilat bangga di matanya. Danu adalah putra yang luar biasa. Cerdas, pekerja keras, dan tentu saja, sangat tampan, ucapnya disambut tawa kecil dari beberapa tamu.
Ia adalah penerus dari kerajaan bisnis yang dibangun oleh almarhum ayahnya dengan darah dan keringat. Tentu saja, sebagai seorang ibu, saya memiliki standar yang sangat tinggi untuk wanita yang akan mendampinginya. Suasana mulai terasa aneh. Vika yang berdiri di samping Danu, merasakan genggaman tangan calon suaminya sedikit mengendur. Senyum di wajah Ibu Risna berubah, menjadi lebih tajam dan dingin. Tatapannya kini beralih, mengunci Vika dengan sorot mata yang merendahkan. Saya sebenarnya tidak pernah setuju Danu menjalin hubungan dengan wanita ini, lanjut Ibu Risna, suaranya kini terdengar menusuk. Keheningan yang tadinya hikmat kini berubah menjadi tegang. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari meja para tamu. Tapi Danu, dengan hati baiknya, terus meyakinkan saya. Ia bilang cinta tidak memandang status sosial. Sebuah omong kosong yang manis, bukan? Darah serasa surut dari wajah Vika. Ia menatap Ibu Risna dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti hanya mimpi buruk. Ia melirik Danu, mencari pertolongan, tapi Danu hanya menunduk, menghindari tatapannya. Hadirin sekalian mungkin bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Apa latar belakang keluarganya? Ibu Risna berjalan mendekati Vika, tatapannya seperti elang yang siap menerkam mangsa. Izinkan saya memberitahu Anda semua. Ayah dari wanita ini, ia berhenti, sengaja menciptakan jeda yang dramatis. Adalah seorang kuli bangunan. Suara Ibu Risna sengaja dikeraskan pada dua kata terakhir. Gasakan kaget terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Beberapa tamu bahkan tanpa sadar mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam. Vika merasa seluruh tubuhnya lemas. Rasanya seperti ditelanjangi di depan ratusan orang. Ya, Anda tidak salah dengar. Kuli bangunan. Ibu Risna tertawa kecil, tawa yang terdengar begitu menghina. Keluarga yang untuk makan saja susah, sekarang putrinya akan menikah dengan putra mahkota keluarga kami. Bukankah ini seperti kisah dongeng? Dongeng tentang seorang gadis miskin yang berhasil memanjat tebing sosial dengan menggaet seorang pangeran kaya raya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Risna, terasa seperti tamparan keras di wajah Vika. Dunianya runtuh. Pria yang ia cintai, yang berjanji akan selalu menjaganya, hanya berdiri mematung di sisinya. Diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha untuk menghentikan ibunya. Tidak ada sama sekali. Dalam keheningan Danu, Vika mendengar jawaban yang paling menyakitkan. Air mata yang tadi hampir jatuh karena haru kini mengering, digantikan oleh kobaran api amarah dan kekecewaan yang luar biasa. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Yang ada hanya kehampaan dan sebuah kesadaran yang dingin dan jernih. Cinta yang ia agung-agungkan ternyata begitu rapuh. Janji yang ia pegang erat ternyata begitu kosong. Dengan gerakan yang terasa lambat, Vika menarik tangannya dari genggaman Danu yang lemas. Ia menatap lurus ke depan, melewati tatapan-tatapan kasihan dan cibiran dari para tamu. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menarik cincin berlian itu dari jari manisnya. Sinar dari batu mulia itu terasa mengejeknya. Ia berjalan ke depan, mendekati Ibu Risna yang menatapnya dengan ekspresi kemenangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vika mengambil mikrofon dari penyangga di sebelahnya. Seluruh ruangan menahan napas. Suaranya tidak bergetar. Suaranya terdengar jelas, dingin, dan bergema di seluruh ballroom yang hening. Pertunangan ini, saya batalkan. Vika meletakkan cincin itu di atas meja kecil di panggung, tepat di hadapan Ibu Risna. Bunyi logam yang beradu dengan permukaan kaca terdengar begitu nyaring. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak peduli pada wajah pucat Danu, atau ekspresi terkejut Ibu Risna. Dengan dagu terangkat dan punggung yang tegak, ia berjalan menuruni panggung, melewati lautan manusia yang menatapnya, dan keluar dari ballroom itu, meninggalkan mimpi indahnya yang telah berubah menjadi neraka. Deru mesin mobil terasa menenangkan di tengah badai emosi yang berkecamuk di dalam diri Vika. Begitu pintu mobil tertutup, ketegaran yang ia pasang di depan ratusan orang tadi runtuh berkeping-keping. Ia tidak terisak, tetapi air mata mengalir deras dari kedua matanya, membasahi pipi tanpa suara. Sakitnya bukan karena kehilangan Danu. Dalam sekejap di atas panggung tadi, rasa cintanya pada pria itu telah menguap, digantikan oleh kekecewaan yang begitu pekat. Ia menangis karena penghinaan yang begitu kejam. Ia menangis karena kepercayaannya telah diinjak-injak dengan begitu brutal. Janji Danu untuk selalu melindunginya kini terdengar seperti lelucon paling pahit. Keheningan pria itu adalah pengkhianatan terbesar. Ia menyalakan mesin dan melajukan mobilnya, membelah jalanan malam kota yang ramai. Ia tidak menuju apartemen kecilnya yang selama ini Danu kenal.
Ia mengarahkan mobilnya ke sebuah kawasan perumahan yang tenang dan asri di pinggir kota. Sambil menyetir, ia meraih ponselnya dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, ayah, sapanya, berusaha keras agar suaranya tidak terdengar bergetar. Sudah selesai, nak, suara berat dan tenang dari seberang telepon terdengar. Tidak ada nada terkejut, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Sudah, yah, semuanya persis seperti yang ayah khawatirkan, jawab Vika. Air matanya kembali mengalir. Ibu Risna melakukannya di depan semua orang. Hening sejenak. Vika bisa mendengar ayahnya menghela napas panjang. Kamu tidak apa-apa? Itu yang paling penting. Aku tidak apa-apa, ayah. Aku hanya kecewa. Tapi aku akan baik-baik saja, jawabnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan. Ayah menunggumu di rumah. Kita hadapi ini bersama-sama, ujar suara itu, memberikan kekuatan yang sangat dibutuhkan Vika saat ini. Vika menutup teleponnya, merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya, ia tidak sendirian. Sementara itu, di kediaman keluarga Danu, suasana jauh dari tenang. Begitu mereka tiba di rumah megah mereka, amarah Ibu Risna meledak seperti gunung berapi. Ia mondar-mandir di ruang keluarga yang luas, gaun mahalnya berdesir di atas lantai marmer. Gadis tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Beraninya dia mempermalukan keluarga kita seperti itu. Teriaknya, wajahnya memerah karena murka. Seharusnya dari awal aku tidak pernah mengizinkanmu berhubungan dengannya. Danu, lihat apa yang terjadi sekarang. Seluruh kolega bisnis kita melihatnya. Apa kata mereka nanti? Danu hanya duduk diam di sofa kulit yang empuk, kepalanya tertunduk. Wajah pucat Vika saat meninggalkan panggung terus terbayang di benaknya. Suara dingin Vika saat membatalkan pertunangan terngiang-ngiang di telinganya. Ada rasa bersalah yang menusuk hatinya, sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa ia adalah seorang pengecut. Tapi suara ibunya yang menggelegar jauh lebih keras, menenggelamkan bisikan hati nuraninya. Kenapa kamu diam saja? Seharusnya kamu tampar dia saat itu juga karena berani melawan ibu. Hardik Ibu Risna, kini berdiri tepat di hadapan putranya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Jawab Danu dengan suara lemah. Tidak tahu? Yang harus kamu lakukan adalah membela ibumu. Membela kehormatan keluarga kita, bentak Ibu Risna. Dia itu siapa? Hanya anak seorang kuli. Dia seharusnya bersujud mencium kaki kita karena kita mau mengangkat derajatnya. Ini malah dia yang berlagak menjadi korban. Logika Ibu Risna yang bengkok perlahan mulai meracuni pikiran Danu. Mungkin ibunya benar. Mungkin Vika hanya terlalu dramatis. Mungkin Vika hanya mencari perhatian. Jauh di lubuk hatinya ia tahu itu tidak benar. Tapi jauh lebih mudah untuk setuju dengan ibunya daripada menghadapi kenyataan bahwa ia telah gagal total sebagai seorang pria. Ia membiarkan ibunya terus meluapkan amarah, mencaci maki Vika dan keluarganya yang miskin, hingga perlahan-lahan rasa bersalahnya terkikis, digantikan oleh pembenaran yang dipaksakan. Ia meyakinkan dirinya bahwa Vika hanya sedang marah dan besok atau lusa pasti akan kembali, memohon agar pertunangan dilanjutkan. Bagaimanapun juga, Vika tidak akan mau melepaskan kesempatan untuk hidup mewah bersamanya. Di tengah rentetan amarah Ibu Risna, ponsel Danu yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Nama Pak Hendrawan, manajer keuangan utama perusahaan, tertera di layar. Danu mengerutkan kening. Ini sudah hampir tengah malam, tidak biasanya Pak Hendrawan menelepon selarut ini. Halo, Pak, sapa Danu, mencoba membuat suaranya terdengar normal. Malam, Pak Danu. Maaf mengganggu selarut ini, tapi ada situasi darurat yang harus segera saya laporkan. Suara Pak Hendrawan di seberang terdengar panik, napasnya terengah-engah. Ada apa, Pak? Tenang dulu, ujar Danu. Tidak bisa, Pak. Ini gawat. Saya baru saja menerima email resmi. Aji Perkasa Group, mereka menarik seluruh investasi mereka dari proyek resort kita di Mandalika. Semuanya, Pak, efektif saat ini juga. Danu terdiam. Proyek di Mandalika adalah proyek terbesar mereka, sebuah mahakarya yang akan melambungkan nama perusahaan ke level internasional. Aji Perkasa Group adalah investor tunggal yang mendanai hampir 80% dari proyek tersebut. Apa maksud Bapak menarik seluruh investasi? Tidak mungkin. Kita punya kontrak. Mereka tidak bisa melakukannya begitu saja. Itulah masalahnya, Pak Danu. Tim hukum mereka menemukan klausul kecil dalam kontrak yang memungkinkan mereka menarik diri jika ada isu reputasi yang melibatkan mitra utama. Dan mereka menggunakan itu sebagai alasan. Email itu masuk tepat 1 jam yang lalu.
1 jam yang lalu. Tepat saat insiden di pesta pertunangan terjadi. Jantung Danu mulai berdebar tidak karuan. Ini tidak mungkin kebetulan. Ibu Risna yang mendengar percakapan itu segera merebut ponsel dari tangan Danu. Halo, Hendrawan. Ini saya. Apa maksudmu Aji Perkasa Group menarik investasi? Siapa mereka berani bermain-main dengan kita? Atur pertemuan dengan pimpinan mereka besok pagi. Saya sendiri yang akan bicara, hardiknya ke telepon. Terdengar suara helaan napas berat dari Pak Hendrawan. Ibu, itu tidak mungkin. Masalahnya bukan hanya itu. Penarikan dana mereka memicu penalti dari bank dan membuat semua pemasok utama kita menuntut pembayaran di muka. Arus kas kita akan lumpuh total dalam waktu kurang dari seminggu. Perusahaan kita diambang kehancuran, Bu. Omong kosong, bentak Ibu Risna, meski kini ada nada getar dalam suaranya. Aji Perkasa Group? Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Siapa pimpinan mereka? Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Hendrawan menjawab dengan suara yang terdengar seperti vonis mati. Itulah masalah terbesarnya, Bu. Tidak ada yang tahu pasti. Mereka adalah raksasa yang bergerak dalam senyap. Informasi mengenai pemilik utamanya sangat tertutup rapat. Tapi satu hal yang pasti, Aji Perkasa Group adalah penguasa industri konstruksi dan properti di seluruh Asia Tenggara. Mereka bukan hanya investor, Bu. Mereka adalah raja. Dan kita baru saja membuat raja itu marah. Ibu Risna menjatuhkan ponsel itu dari tangannya. Benda itu jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang keras. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini pucat pasi. Arogansinya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketakutan. Rasa takut yang dingin dan merayap, mencengkeram hatinya. Ini bukan masalah bisnis biasa. Waktunya terlalu sempurna. Sasarannya terlalu presisi. Seseorang di luar sana baru saja menekan sebuah tombol, dan seluruh dunia yang telah ia bangun dengan susah payah kini mulai bergetar hebat di pondasinya. Mobil yang dikendarai Vika berbelok mulus meninggalkan jalan raya utama, memasuki sebuah jalan pribadi yang dinaungi oleh pepohonan rindang. Beberapa ratus meter kemudian, sebuah gerbang besi tempai yang tinggi dan kokoh namun berdesain minimalis terbuka secara otomatis, seolah menyambut kepulangannya. Vika melintasi gerbang itu, menyusuri jalan beraspal yang diapit oleh taman bergaya Jepang yang terawat sempurna. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah. Rumah itu besar, namun tidak terkesan angkuh. Dindingnya didominasi oleh elemen kayu, batu alam, dan kaca, menyatu harmonis dengan alam sekitarnya. Ini bukan istana pamer kekayaan. Ini adalah sebuah hunian yang memancarkan ketenangan, kekuatan, dan kehangatan. Inilah rumahnya yang sebenarnya. Ia memarkirkan mobil di garasi yang luas, di mana beberapa mobil lain terparkir rapi. Begitu ia melangkah masuk melalui pintu penghubung, aroma kopi dan kayu cendana yang menenangkan menyambutnya. Di ruang keluarga yang luas dengan pemandangan langsung ke arah kolam renang dan taman belakang, ayahnya sudah menunggu. Pak Aji Pratama berdiri menyambutnya. Pria itu berusia akhir 50-an, perawakannya masih tegap dan kokoh. Ia hanya mengenakan kemeja polo sederhana dan celana katun, namun aura wibawa dan kekuasaan yang menguar darinya begitu kental. Wajahnya yang dihiasi beberapa garis kerutan memancarkan keteduhan dan kebijaksanaan, namun matanya yang tajam seolah bisa melihat menembus jiwa lawan bicaranya. Ia membuka lengannya lebar-lebar. Tanpa berkata apa-apa, Vika langsung menghambur ke dalam pelukan ayahnya. Di sanalah, di dalam dekapan pria yang telah membesarkannya seorang diri itu, ia akhirnya membiarkan sisa-sisa air matanya tumpah. Ia menangis dalam diam, melepaskan semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang telah ia tahan sekuat tenaga. Pak Aji hanya mengelus punggung putrinya dengan sabar, membiarkannya meluapkan segalanya hingga ia tenang. Sudah lebih baik? Tanyanya lembut setelah beberapa saat, menuntun Vika untuk duduk di sofa yang nyaman. Seorang asisten rumah tangga datang membawakan secangkir teh hangat dan meletakkannya di depan Vika. Vika mengangguk, menyeka sisa air matanya. Sudah, ya, maafkan Vika. Jangan pernah meminta maaf karena telah membela harga dirimu. Ayah bangga padamu, nak, kata Pak Aji, suaranya dalam dan menenangkan. Ayah tahu ini berat, tapi kamu melakukan hal yang benar. Kamu jauh lebih berharga daripada semua itu. Mereka duduk dalam hening sejenak, Vika menyesap tehnya yang hangat. Tadi panggilan telepon untuk Danu itu dari ayah? Tanyanya pelan, sudah menduga jawabannya. Pak Aji menatapnya lurus. Ya, ayah hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milik kita sejak awal. Ayah tidak akan membiarkan putri ayah dihina oleh keluarga yang membangun kekayaan mereka di atas penderitaan kita.
Vika terdiam. Sejak kecil ia tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha yang sukses. Namun, Pak Aji selalu mendidiknya untuk hidup sederhana dan mandiri. Ia memberikan Vika fasilitas pendidikan terbaik. Namun untuk kehidupan sehari-hari, ia mendorong putrinya untuk tidak bergantung pada kemewahan. Vika tinggal di apartemen sederhana yang ia sewa dengan uangnya sendiri. Ia bekerja keras sebagai desainer lepas, membangun portofolionya sendiri. Semua itu adalah permintaan ayahnya. Vika tidak pernah mengerti kenapa ayah ingin Vika hidup seperti ini, menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Aku Vika jujur. Tapi malam ini, Vika mengerti. Pak Aji tersenyum tipis, senyum yang mengandung kepahitan. Ayah sudah melihat bagaimana uang dan kekuasaan bisa mengubah manusia menjadi monster. Nak, ayah mengalaminya sendiri. Ayah hanya ingin kamu menemukan seseorang yang tulus. Seorang pria yang akan mencintaimu bahkan jika kamu tidak punya apa-apa, yang akan menghargaimu karena dirimu sendiri. Bukan pria yang mencintai prospek kekayaan keluarga Pratama. Ia menghela napas. Danu kelihatannya anak yang baik pada awalnya. Ayah memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Tapi di saat yang paling menentukan, saat harga dirimu diinjak-injak di depan matanya, dia memilih untuk diam. Di saat itulah dia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia gagal. Kegagalan Danu terasa seperti sebuah vonis final. Tidak ada lagi keraguan di hati Vika. Keputusannya sudah 100% benar. Ikut ayah, ajak Pak Aji, bangkit dari sofa dan berjalan menuju sebuah ruangan di ujung koridor. Itu adalah ruang kerja pribadi ayahnya. Sebuah ruangan yang maskulin dan mengesankan. Satu dinding penuh dengan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, berisi ratusan buku tentang arsitektur, bisnis, dan sejarah. Di dinding lain terpajang beberapa maket miniatur bangunan-bangunan megah yang Vika tahu, adalah proyek ikonik dari Aji Perkasa Group. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu jati solid yang besar berdiri dengan gagah. Ruangan ini adalah pusat kendali dari sebuah kerajaan bisnis raksasa. Pak Aji tidak duduk di mejanya. Ia malah berjalan ke sebuah lemari kaca di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah album foto tua yang sampulnya sudah sedikit usang. Ia membukanya di atas meja, di halaman pertama. Terpajang sebuah foto hitam putih yang sudah agak menguning. Di dalam foto itu, ada dua orang pemuda kurus yang tersenyum lebar ke arah kamera. Keduanya mengenakan kemeja lusuh dan celana kerja yang kotor, kepala mereka dihiasi helm proyek yang terbuat dari plastik keras. Latar belakangnya adalah sebuah lokasi konstruksi yang berdebu. Salah satu pemuda itu adalah ayahnya, Pak Aji Pratama, dengan tatapan mata yang penuh api dan mimpi. Pemuda yang satunya lagi, yang merangkul bahu ayahnya dengan akrab, memiliki wajah yang familiar. Vika mengenalinya dari foto-foto yang terpajang di rumah Danu. Itu, almarhum ayah Danu, tanya Vika dengan suara pelan. Benar, jawab Pak Aji, namanya Bramantio. Dulu, dia bukan hanya rekan kerjaku. Dia adalah sahabat terbaikku. Kami merantau ke Jakarta bersama, dari desa yang sama. Kami bekerja sebagai kuli bangunan di siang hari, dan malamnya kami sama-sama kuliah di kelas malam jurusan teknik sipil. Kami punya satu mimpi yang sama, Vika. Membangun perusahaan konstruksi kami sendiri. Pak Aji menelusuri foto itu dengan jarinya. Kami memulai dari nol. Mengerjakan proyek-proyek kecil, renovasi rumah, membangun ruko. Semua kami kerjakan berdua. Aku yang merancang dan mengawasi di lapangan, Bram yang mencari klien dan mengurus administrasi. Kami saling melengkapi. Hingga suatu hari, kami mendapatkan kesempatan emas. Sebuah proyek pembangunan kompleks perumahan sederhana. Itu adalah proyek besar pertama kami, tiket kami untuk menjadi pemain besar. Ia berhenti, tatapannya menerawang ke masa lalu. Aku bekerja siang dan malam, memastikan setiap detailnya sempurna. Tepat sebelum penandatanganan kontrak, Bram datang padaku. Dia bilang klien meminta perusahaan kami memiliki badan hukum yang lebih kuat, dan untuk sementara, semua aset dan dokumen akan diatasnamakan dirinya untuk mempermudah birokrasi. Aku percaya padanya. Dia sahabatku. Aku menandatangani semua dokumen yang dia sodorkan tanpa membacanya dengan teliti. Kepahitan yang dalam menyelimuti suara Pak Aji. 1 minggu kemudian, aku datang ke lokasi proyek dan namaku tidak ada lagi di daftar. Petugas keamanan melarangku masuk. Bramantio telah mendaftarkan perusahaan itu atas namanya sendiri. Dia memalsukan beberapa dokumen, mengatakan bahwa aku telah menjual semua sahamku kepadanya. Proyek itu, mimpi kami berdua, telah dia curi sepenuhnya. Dia mengambil semua uang kami, semua koneksi kami, dan meninggalkanku tanpa apa-apa. Ketika aku mencoba menemuinya,
Dia hanya menyuruh preman untuk mengusirku. Vika menatap ayahnya dengan ngeri. Ia tidak pernah tahu cerita ini. Ayahnya tidak pernah sekalipun menunjukkannya. Aku hancur. Dikhianati oleh orang yang kuanggap saudara. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai lagi dari nol, benar-benar dari nol. Bekerja lagi sebagai kuli, mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, membangun kepercayaan orang satu persatu. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi aku berhasil. Aku membangun Aji Perkasa Group dengan tanganku sendiri, dengan keringat dan integritas. Sementara Bramantio, dia menggunakan proyek curian itu sebagai batu loncatan untuk membangun perusahaannya. Pak Aji kembali menatap Vika, matanya kini berkilat tajam. Ibu Risna menghinamu sebagai anak seorang kuli bangunan. Dia lupa, suaminya memulai segalanya dengan menjadi partner seorang kuli bangunan yang jujur. Dan dia lupa, suaminya menjadi kaya raya dengan cara mengkhianati kuli bangunan itu. Kini semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar pembalasan atas penghinaan yang Vika terima. Ini adalah sebuah keadilan yang telah tertunda selama puluhan tahun. Sebuah perhitungan lama yang akhirnya jatuh tempo. Malam ini, roda takdir telah berputar. Fajar menyingsing di jendela kamar Danu, namun ia sama sekali tidak bisa tidur. Sepanjang malam ia hanya menatap langit-langit kamarnya, memutar ulang kejadian di pesta pertunangan dan percakapan telepon panik dengan Pak Hendrawan. Kata-kata, kehancuran, lumpuh total, dan raja terus berdengung di kepalanya seperti lebah yang marah. Rasa takut yang asing menjalari tulangnya, dingin dan tajam. Di seberang lorong, ia bisa mendengar ibunya juga mondar-mandir di dalam kamar, sama-sama terjaga oleh badai yang datang tiba-tiba ini. Kemewahan rumah mereka yang biasanya terasa menenangkan kini terasa menyesakan. Lukisan-lukisan mahal di dinding seolah mengejeknya, perabotan impor yang megah terasa dingin dan tak bernyawa. Semua ini, semua yang ia anggap sebagai haknya sejak lahir, kini terancam lenyap. Pagi itu, neraka benar-benar dimulai. Ponsel Danu dan ibunya tidak berhenti berdering. Panggilan pertama datang dari pimpinan ban utama mereka, suaranya yang biasanya ramah kini berubah menjadi formal dan kaku. Menuntut pertemuan darurat siang ini juga untuk membahas restrukturisasi utang akibat mundurnya investor utama. Panggilan berikutnya datang dari para pemasok material terbesar mereka. Semuanya menagih pembayaran tunai di muka untuk semua pesanan yang sedang berjalan, menolak sistem pembayaran tempo yang sudah bertahun-tahun mereka gunakan. Email-email mulai membanjiri kotak masuk Danu. Klien-klien penting membatalkan janji temu. Beberapa media bisnis mulai mengirimkan pertanyaan, mengendus adanya masalah besar di perusahaan mereka. Danu mencoba melawan. Ia duduk di ruang kerjanya, berusaha menghubungi semua relasi yang ia punya. Ia menelepon para bankir lain, mencoba mencari pinjaman talangan. Jawabannya selalu sama, penolakan halus. Maaf, Pak Danu, saat ini kondisi pasar sedang tidak menentu. Atau, kami harus melakukan kajian risiko yang lebih mendalam, adalah kalimat-kalimat standar yang ia terima. Orang-orang yang minggu lalu masih makan siang dengannya dan memujinya setinggi langit kini, seolah menghindarinya seperti wabah penyakit. Ia merasa seperti ada sebuah tangan tak terlihat yang telah menutup semua pintu untuknya, mengisolasinya dalam sekejap. Kekuasaan dan pengaruh nama keluarganya yang selama ini ia banggakan, lenyap dalam semalam. Di sisi lain rumah, Ibu Risna juga sedang bertarung dalam pertempurannya sendiri. Medan perangnya adalah lingkaran sosialita kelas atas. Bencana bisnis adalah satu hal, tetapi kehilangan muka dan status sosial adalah hal lain yang sama sekali tidak bisa ia terima. Ia mencoba menghubungi teman-teman arisannya, para istri pejabat dan pengusaha besar, untuk mencoba mengendalikan narasi. Halo, Jeng Rika? Iya, ini aku. Kamu dengar gosip aneh-aneh soal pestaku semalam? Ah, itu hanya salah paham kecil. Biasalah, gadis dari kampung itu sedikit emosional, ucapnya dengan tawa yang dipaksakan ke telepon. Namun respons yang ia dapatkan terasa dingin. Oh, begitu ya, Riz. Aduh, maaf sekali, aku sedang sibuk sekali hari ini. Nanti aku telepon lagi, ya. Tentu saja, panggilan itu tidak pernah datang. Ia mencoba menghubungi yang lain, ketua dari Yayasan Amal tempat ia menjabat sebagai bendahara. Ia ingin memastikan posisinya aman. Sayang, pertemuan rutin kita minggu depan jadi, kan? Aduh, maaf sekali, Ibu Risna. Sepertinya pertemuan harus kami undur. Beberapa anggota mendadak ada acara keluarga. Nanti kami kabari lagi, ya? Jawab suara di seberang dengan nada yang terlalu sopan, terlalu dibuat-buat. Ibu Risna tahu itu semua kebohongan. Berita tentang kejatuhan mereka pasti sudah menyebar secepat api. Mereka,
Para wanita yang dulu mengelilinginya, kini sedang berbisik-bisik di belakang punggungnya, menikmati drama kejatuhannya. Ia yang selama ini menjadi pusat orbit, sang ratu di lingkaran sosialnya, kini perlahan-lahan diasingkan. Dibuang. Status yang telah ia bangun dan pertahankan dengan segala cara, kini retak dan hancur. Mereka semua munafik. Tidak tahu terima kasih. Teriaknya frustrasi setelah panggilan kesekiannya ditolak. Siang harinya, Danu dan Ibu Risna duduk di ruang rapat yang dingin di hadapan para petinggi bank. Tidak ada lagi basa-basi. Para bankir itu menyajikan data-data yang kejam di atas meja, menunjukkan grafik proyeksi kebangkrutan perusahaan mereka yang akan terjadi dalam hitungan minggu jika tidak ada suntikan dana segar. Kami tidak punya pilihan lain selain membekukan sisa kredit Anda dan memulai proses penyitaan aset yang menjadi jaminan, kata pimpinan bank itu tanpa emosi. Aset apa saja? Tanya Ibu Risna dengan suara bergetar. Sesuai perjanjian, aset yang utama adalah rumah tinggal Anda, beberapa unit apartemen mewah, dan koleksi mobil atas nama perusahaan. Dunia Ibu Risna terasa berputar. Rumahnya, tempat di mana ia membangun citranya, tempat di mana ia menjamu orang-orang paling berkuasa, akan diambil darinya. Ini adalah penghinaan tertinggi. Sepulang dari bank, mereka berdua duduk dalam keheningan yang mencekam di dalam mobil. Keduanya tahu ini bukan lagi sekadar masalah bisnis yang salah urus. Ini adalah serangan yang terencana, cepat, dan mematikan. Kita harus tahu siapa pemilik Aji Perkasa Group, desis Danu, matanya menyiratkan amarah dan keputusasaan. Ini pasti ada hubungannya dengan Vika. Tidak mungkin ini kebetulan. Anak kuli itu, cibir Ibu Risna, meski cibiran itu terdengar kosong. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga miskin seperti mereka? Aku tidak tahu, Bu, tapi waktunya terlalu sempurna, balas Danu frustrasi. Kita harus mencari tahu. Kita harus melawan. Sore itu juga, Danu menghubungi salah satu firma investigasi swasta terbaik di kota itu. Ia memberikan semua informasi yang ia miliki, sekecil apapun, dan meminta mereka untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Aji Perkasa Group, terutama siapa sosok misterius di baliknya. Ia rela membayar berapapun. Hari-hari berikutnya terasa seperti dalam mimpi buruk yang lambat. Kartu kredit Ibu Risna ditolak saat ia mencoba berbelanja. Keanggotaan klub golf eksklusif Danu dibekukan karena tunggakan iuran perusahaan. Surat-surat teguran dari berbagai pihak mulai menumpuk di meja mereka. Kemewahan yang selama ini membungkus hidup mereka mulai dikelupas satu persatu, memperlihatkan kenyataan pahit di baliknya. 3 hari kemudian, di tengah keputusasaan yang semakin menjadi, telepon Danu berdering. Itu dari investigator swasta yang ia sewa. Ada kabar, Pak? Tanya Danu tanpa sabar. Belum banyak, Pak Danu. Informasi mengenai pemilik perusahaan ini benar-benar seperti benteng. Sangat sulit ditembus, jawab sang investigator. Tapi, kami menemukan satu hal yang menarik. Sesuatu dari masa lalu. Apa itu? Desak Danu. Kami melacak dokumen-dokumen pendirian awal dari perusahaan almarhum ayah Anda, puluhan tahun yang lalu. Jauh sebelum menjadi sebesar sekarang. Di sana, kami menemukan sebuah nama yang terdaftar sebagai mitra pendiri bersama ayah Anda. Tapi anehnya, nama ini menghilang dari semua dokumen perusahaan hanya setahun kemudian. Jantung Danu berdebar sedikit lebih kencang. Siapa namanya? Sang investigator berdehem sejenak sebelum menjawab. Namanya, Aji Pratama. Nama itu terasa asing di telinga Danu. Aji Pratama. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ayahnya pernah menyebut nama itu. Sepertinya tidak pernah. Nama itu tidak berarti apa-apa baginya. Hanya sebuah nama dari masa lalu yang terlupakan. Kenapa nama itu menarik? Tanya Danu, sedikit kecewa. Karena, Pak, lanjut sang investigator, nama Aji Pratama juga terdaftar sebagai satu-satunya pendiri dari sebuah perusahaan kecil yang didirikan tepat setelah namanya menghilang dari perusahaan ayah Anda. Perusahaan kecil itu, 30 tahun yang lalu, bernama Cikal Bakal Aji Perkasa. Kata-kata sang investigator menggantung di udara, dingin dan berat. Cikal Bakal Aji Perkasa. Danu mengulang nama itu dalam benaknya, dan sebuah kepingan puzzle yang bergerigi tajam jatuh ke tempatnya dengan bunyi yang memekakan. Aji Perkasa. Aji Pratama. Keterkaitan itu begitu jelas, begitu telanjang, hingga ia merasa bodoh karena tidak melihatnya lebih awal. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya yang basah oleh keringat dingin. Aji Pratama, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada ibunya yang menatapnya dengan cemas. Ibu Risna tersentak. Nama itu, yang tadinya hanya terdengar samar-samar, kini memicu sebuah ingatan yang kabur.
Ingatan tentang suaminya, Bramantio, puluhan tahun yang lalu, yang terkadang terbangun di tengah malam dengan gelisah setelah sebuah proyek besar berhasil didapatkan. Ia pernah bertanya ada apa, dan suaminya hanya menggumamkan sebuah nama dalam tidurnya. Aji. Hanya teman lama, begitu jawab suaminya dulu jika ia bertanya lebih jauh. Sebuah jawaban yang selalu terasa tidak tuntas. Apa maksudnya? Apa hubungannya nama itu? Tanya Ibu Risna, suaranya terdengar serak. Danu tidak menjawab. Tangannya yang gemetar bergerak dengan kikuk di atas layar ponselnya, membuka peramban internet. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya bergetar di tenggorokannya. Dengan susah payah, ia mengetikkan nama itu di kolom pencarian, Aji Pratama. Ia ragu sejenak, lalu menambahkan kata kunci yang kini terasa begitu mengerikan, pemilik Aji Perkasa Group. Ia menekan tombol, cari. Halaman hasil pencarian muncul dalam sepersekian detik. Namun bagi Danu rasanya seperti selamanya. Tautan-tautan pertama adalah profil perusahaan di majalah Forbes, artikel di Bloomberg tentang ekspansi bisnis Aji Perkasa Group ke pasar global, wawancara eksklusif di majalah bisnis nasional. Danu mengabaikan semua itu. Matanya terpaku pada bagian gambar. Waktu seolah berhenti. Ruangan di sekelilingnya seakan menjauh dan meredup. Yang ada hanya layar ponsel di tangannya, yang menampilkan serangkaian foto. Foto seorang pria berwibawa yang sedang meresmikan sebuah gedung pencakar langit. Foto pria yang sama sedang menerima penghargaan Lifetime Achievement dari Presiden. Foto pria itu sedang berjabat tangan dengan investor asing. Wajahnya begitu familiar. Itu adalah wajah yang sama yang pernah duduk di ruang tamu rumah ini beberapa minggu yang lalu, membahas rencana pernikahan putrinya. Wajah yang sama yang ditatap Ibu Risna dengan pandangan merendahkan. Wajah yang sama yang ia, Danu, abaikan karena dianggap tidak penting. Wajah ayah Vika. Sang kuli bangunan. Tidak mungkin, desis Danu. Ponsel itu akhirnya jatuh dari tangannya, mendarat di karpet tebal tanpa suara. Tidak mungkin. Ibu Risna, melihat ekspresi ngeri di wajah putranya, segera mengambil ponsel itu. Matanya membelalak saat melihat gambar-gambar di layar. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh warna meninggalkan wajahnya, membuatnya tampak seperti patung pualam yang rapuh. Arogansi yang selama ini menjadi baju zirahnya hancur berkeping-keping. Keangkuhan yang menjadi topengnya luluh lantak. Di baliknya, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang ketakutan dan bingung. Pria yang ia hina di depan ratusan orang dengan sebutan paling rendah yang bisa ia pikirkan, ternyata adalah seorang raja. Bukan sekadar orang kaya baru, tetapi seorang titan, seorang penguasa industri yang namanya disegani di seluruh benua. Ia tidak sedang berhadapan dengan rakyat jelata yang marah. Ia baru saja meludahi wajah seorang kaisar. Sebuah gelombang ingatan yang memuakan menghantam Ibu Risna. Ia ingat pertemuan pertama dengan Pak Aji di rumahnya. Pria itu datang mengenakan kemeja batik sederhana, tanpa jam tangan mewah, tanpa sepatu kulit mengkilap. Ia duduk dengan tenang, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ibu Risna menganggapnya sebagai tanda bahwa pria itu terintimidasi oleh kemegahan rumahnya, oleh status sosial keluarganya. Ia menganggap diamnya sebagai kelemahan. Betapa salahnya dia. Kini ia sadar, itu bukanlah kelemahan. Itu adalah penilaian. Pria itu tidak terintimidasi. Pria itu sedang mengukurnya, menimbangnya, dan mendapatinya sangat tidak berharga. Tatapan tenang di mata Pak Aji yang ia anggap kosong, kini ia sadari sebagai tatapan seekor singa yang sedang mengamati mangsanya yang bodoh dan berisik. Danu, di sisi lain, dihantam oleh gelombang penyesalannya sendiri. Ia teringat semua percakapannya dengan Vika. Ayahku pekerja keras, Danu. Dia membangun semuanya dari nol, kata Vika suatu hari. Danu hanya mengangguk. Menganggap itu cara halus untuk mengatakan ayahnya adalah seorang mandor atau kontraktor kecil. Ayahku tidak suka pamer. Beliau bilang, nilai seorang pria bukan dari apa yang dia kenakan, tapi dari apa yang dia bangun, ujar Vika di lain waktu. Danu tersenyum meremehkan dalam hati, menganggapnya sebagai filosofi kaum miskin untuk menghibur diri. Setiap kata-kata Vika yang dulu ia anggap sebagai kepolosan seorang gadis desa, kini kembali dan menamparnya dengan kebenaran yang brutal. Vika tidak pernah berbohong. Vika hanya mengatakan kebenaran. Dialah yang terlalu sombong dan terlalu buta untuk melihatnya. Jadi, ini semua? Ibu Risna akhirnya bisa bersuara, napasnya tersengal-sengal. Ini semua pembalasan dendam mereka? Ini bukan balas dendam, Bu, jawab Danu, suaranya terdengar hampa. Kekosongan yang mengerikan mulai mengisi dirinya. Ini adalah keadilan.
Tiba-tiba, Ibu Risna bangkit, kepanikan kini mengalahkan keterkejutannya. Matanya yang liar menatap Danu. Kalau begitu kita harus memperbaikinya. Kita harus minta maaf. Telepon Vika sekarang juga, Danu. Bersujudlah kalau perlu. Katakan padanya kau mencintainya. Katakan padanya ini semua salahku. Lakukan apa saja untuk menghentikan ini. Untuk pertama kalinya, Ibu Risna memohon. Sang ratu yang angkuh itu kini rela merendahkan dirinya, bukan karena penyesalan yang tulus, tetapi karena ketakutan akan kehilangan segalanya. Harga dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan prospek menjadi miskin dan terbuang. Danu menatap ibunya. Wanita yang selama ini ia puja dan takuti, wanita yang setiap perkataannya adalah hukum baginya, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Wanita inilah yang telah menyeretnya ke dalam jurang ini. Tapi ia juga tahu, ia ikut melompat ke jurang itu dengan sukarela, dibutakan oleh kemewahan dan didiamkan oleh kepengecutannya sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia mengambil kembali ponselnya dari lantai. Ia membuka daftar kontaknya, mencari nama, Vika. Jantungnya terasa seperti akan meledak di dalam dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar panggilan telepon untuk meminta maaf. Ini adalah panggilan untuk memohon belas kasihan dari kekuatan dahsyat yang baru saja ia sadari keberadaannya. Ia menekan tombol panggil, menempelkan ponsel itu ke telinganya yang berdengung, dan mendengarkan nada sambung yang terasa seperti hitungan mundur menuju akhir dari dunianya. Nada sambung itu terasa begitu panjang. Setiap detiknya meregang menjadi 1 menit yang penuh siksaan. Danu menahan napas, berharap, berdoa agar Vika mengangkat teleponnya. Mungkin jika ia bisa mendengar suaranya, ia bisa menjelaskan. Ia bisa memohon. Ia bisa memperbaiki segalanya. Tapi telepon itu terus berdering tanpa jawaban, hingga akhirnya suara operator yang dingin memberitahunya bahwa panggilannya tidak dapat diterima. Dia tidak mengangkatnya, kata Danu pada ibunya, rasa putus asa mulai menjalari suaranya. Coba lagi. Terus coba. Desak Ibu Risna, wajahnya tegang. Danu menekan tombol panggil lagi. Hasilnya sama. Dan lagi. Sama. Setelah percobaan kelima, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Vika telah menolak panggilannya. Sebuah penolakan digital yang terasa seperti pintu besi yang dibanting di depan wajahnya. Panik, ia beralih ke aplikasi pesan. Jari-jarinya yang kaku mengetik dengan tergesa-gesa. Vika, tolong angkat teleponnya. Aku mohon. Aku minta maaf atas semuanya. Itu semua tidak benar. Ibuku salah, dan aku minta maaf karena diam saja. Tolong beri aku 1 kesempatan untuk bicara. Hanya 5 menit. Vika, aku mencintaimu. Ia mengirimkan rentetan pesan itu, setiap pesannya semakin memelas. Ia menatap layar, menunggu tanda centang berubah menjadi biru, menunggu gelembung, sedang mengetik, yang tidak pernah muncul. Pesan-pesan itu terkirim, namun tidak dibaca. Terabaikan dalam keheningan digital yang mematikan. Kita harus menemuinya, kata Danu tiba-tiba, sebuah keputusan nekat yang lahir dari keputusasaan murni. Aku akan ke apartemennya sekarang. Tanpa menunggu persetujuan ibunya, ia menyambar kunci mobil dan berlari keluar. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membelah lalu lintas kota dengan sembrono. Pikirannya kacau. Setiap tikungan jalan, setiap lampu merah, terasa seperti rintangan yang memperlambat usahanya menyelamatkan sisa-sisa hidupnya. Sepanjang perjalanan, wajah Vika saat di panggung pertunangan terus membayanginya. Tatapan matanya yang awalnya penuh cinta, kemudian berubah menjadi syok, lalu menjadi kekecewaan yang begitu dalam, dan akhirnya menjadi dingin seperti es. Tatapan dingin itulah yang paling menghantuinya. Itu adalah tatapan mata seorang wanita yang sudah tidak lagi melihatnya sebagai seorang kekasih, melainkan sebagai orang asing. Sebagai sebuah kegagalan. Ia teringat semua momen di mana ia bisa saja memilih jalan yang berbeda. Saat ibunya pertama kali mengomentari latar belakang Vika, ia hanya tertawa dan menganggapnya angin lalu. Saat ibunya menyindir pilihan karir Vika, ia hanya diam dan mengganti topik pembicaraan. Saat ibunya membandingkan Vika dengan putri-putri kolega bisnisnya, ia hanya tersenyum canggung. Ia selalu memilih jalan yang paling mudah, diam. Ia pikir diamnya adalah cara untuk menjaga perdamaian antara dua wanita yang ia sayangi. Kini ia sadar, diamnya bukanlah perdamaian. Diamnya adalah persetujuan. Diamnya adalah pengkhianatan kecil yang menumpuk, yang berpuncak pada pengkhianatan terbesar di malam pertunangan mereka. Harga dari kesunyiannya ternyata adalah segalanya. Napasnya tersengal saat ia akhirnya tiba di depan gedung apartemen sederhana tempat Vika tinggal. Ia memarkir mobilnya asal-asalan dan bergegas masuk ke lobi.
Saya mau bertemu Vika di Unit 708, katanya pada petugas keamanan di meja resepsionis, mencoba terdengar tenang. Petugas itu menatapnya dengan aneh. Vika? Maaf, Pak. Penghuni Unit 708 sudah pindah. Pindah? Ulang Danu, bingung. Pindah kemana? Kapan? Sudah lebih dari seminggu yang lalu, Pak. Tepatnya hari Sabtu minggu lalu. Beliau bilang akan pindah ke rumah ayahnya, jawab petugas itu. Sabtu minggu lalu. 3 hari sebelum pesta pertunangan. Jantung Danu serasa diremas. Ini bukan keputusan impulsif yang dibuat Vika karena marah. Ini adalah sebuah rencana. Mereka sudah tahu ini akan terjadi. Atau setidaknya, mereka sudah mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Rasa ngerinya semakin dalam. Ia tidak sedang berhadapan dengan kemarahan seorang kekasih yang tersakiti. Ia sedang berhadapan dengan sebuah strategi yang dingin dan terencana. Putus asa, ia mencoba mengingat-ingat. Vika pernah bercerita tentang rumah ayah, sebuah tempat yang tenang di pinggir kota. Ia tidak pernah memberitahu alamat pastinya, tapi ia pernah menyebutkan nama kawasannya. Dengan secercah harapan terakhir, Danu kembali ke mobilnya dan melaju ke arah yang Vika sebutkan. Setelah 1 jam berkeliling dan bertanya pada beberapa orang, ia akhirnya menemukan jalan pribadi yang tampak mencurigakan. Ia mengikutinya dan matanya terbelalak saat melihat sebuah gerbang megah di kejauhan, dan di baliknya berdiri sebuah rumah yang lebih mirip resor mewah daripada tempat tinggal. Inikah rumah sang kuli bangunan? Ironi itu terasa begitu menyakitkan. Tentu saja, mobilnya dihentikan di pos keamanan. 2 orang satpam berbadan tegap menghampirinya. Maaf, Pak. Ada keperluan apa? Tanya salah satu dari mereka, sopan namun tegas. Saya Danu. Saya ingin bertemu dengan Vika. Atau dengan Pak Aji Pratama? Jawabnya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Satpam itu saling berpandangan, lalu salah satunya berbicara melalui walkie-talkie. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap Danu. Mohon maaf, Pak. Bapak tidak ada dalam daftar tamu. Nona Vika dan Bapak Aji Pratama sedang tidak ingin diganggu. Tolong sampaikan pada mereka, ini sangat penting. Mohon Danu, menelan harga dirinya. Katakan pada Vika, aku mohon maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku akan melakukan apa saja. Tolong sampaikan itu padanya. Ia melihat satpam itu kembali berbicara di walkie-talkie, menyampaikan pesannya kata per kata. Ada jeda yang terasa begitu lama. Danu menunggu dengan cemas, berharap ada sedikit belas kasihan. Satpam itu akhirnya menurunkan walkie-talkie-nya. Pesan sudah disampaikan. Pak, tidak ada jawaban. Sebaiknya Bapak pergi sekarang. Hancur. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya. Ia telah ditolak mentah-mentah. Saat ia hendak memutar balik mobilnya dengan lunglai, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Pesan itu hanya berisi 1 kalimat. Singkat, tajam, dan final. Sebuah kalimat yang merangkum seluruh kegagalannya. Seorang pria sejati melindungi wanitanya. Anda gagal. Pesan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan atau makian. Itu adalah sebuah fakta. Sebuah penilaian akhir. Sebuah vonis. Danu menatap kalimat itu, membacanya berulang-ulang, hingga huruf-hurufnya mengabur karena air mata penyesalan yang akhirnya tidak bisa ia bendung lagi. Ia telah gagal. Dan kini, ia harus membayar harganya. Beberapa minggu berlalu, terasa seperti seabad bagi Danu dan Ibu Risna. Kehidupan mereka yang dulu berjalan di atas rel kemewahan dan kepastian kini tergelincir ke dalam jurang ketidakpastian yang curam. Setiap hari adalah episode baru dalam mimpi buruk mereka. Telepon tidak lagi berdering membawa undangan pesta atau penawaran bisnis, melainkan panggilan tanpa henti dari para penagih utang dan kurator kebangkrutan. Surat resmi dari bank yang mereka takuti akhirnya tiba. Dibungkus dalam amplop coklat yang kaku, isinya adalah paku terakhir bagi peti mati kemewahan mereka. Rumah megah mereka, benteng kebanggaan Ibu Risna, akan dilelang secara terbuka dalam waktu 2 minggu, beserta sebagian besar isinya. Tanggal dan waktu tercetak dengan tinta hitam yang tegas, terasa seperti undangan ke pemakaman hidup mereka sendiri. Hari-hari menjelang lelang adalah parade penghinaan yang lambat. Para juru taksir dari balai lelang datang ke rumah mereka. Orang-orang asing dengan papan jalan dan meteran, berjalan di setiap sudut rumah, menyentuh perabotan, membuka lemari, menilai setiap benda dengan tatapan dingin dan profesional. Ibu Risna mengikuti mereka seperti bayangan, tubuhnya menegang setiap kali mereka menempelkan stiker lot bernomor pada barang-barang kesayangannya.
Sebuah stiker kuning ditempel di kaki grand piano Steinway miliknya, tempat ia sering menjamu tamu-tamunya dengan permainan musik klasik yang anggun. Stiker lain mendarat di bingkai emas, sebuah lukisan antik yang selalu ia banggakan sebagai investasi. Lukisan ini nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Protesnya dengan suara serak saat seorang juru taksir menuliskan angka di catatannya. Pria itu hanya menatapnya sekilas tanpa emosi. Harga pasar ditentukan oleh penawaran, Bu. Bukan oleh kenangan. Jawaban itu membungkamnya. Ia sadar, di mata dunia luar, semua benda ini tidak memiliki nilai sentimental. Mereka hanyalah aset. Komoditas. Sama seperti dirinya sekarang, yang telah kehilangan nilainya di mata lingkaran sosialnya. Pengucilan sosial yang ia rasakan semakin nyata dan kejam. Suatu sore, karena kebosanan dan kebutuhan untuk merasakan sedikit sisa normalitas, ia nekat pergi ke sebuah kafe di dalam pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Itu adalah tempat favoritnya, di mana para pelayan mengenalnya dan selalu menyapanya dengan hormat. Namun hari itu, ia merasa seperti tak kasat mata. Pelayan yang biasanya sigap menyambutnya kini sibuk melayani meja lain. Ia duduk di mejanya selama hampir 15 menit sebelum seseorang akhirnya datang dengan enggan untuk mengambil pesanannya. Di seberang ruangan, ia melihat beberapa wanita yang ia kenal baik, anggota dari lingkaran arisannya. Mereka sedang tertawa dan bergosip. Saat salah satu dari mereka tanpa sengaja menoleh dan melihatnya, tawa mereka mendadak berhenti. Mereka saling berbisik, lalu dengan cepat membuang muka, berpura-pura tidak pernah melihatnya. Rasa panas yang memalukan menjalari wajah Ibu Risna. Ia, sang ratu sosialita, kini menjadi sosok yang harus dihindari. Ia merasakan persis apa yang mungkin dirasakan Vika malam itu. Tatapan ratusan mata yang menghakimi, bisikan-bisikan yang menusuk, dan perasaan terisolasi yang menyakitkan. Akhirnya, hari pelelangan itu tiba. Langit mendung, seolah ikut berduka atas nasib keluarga mereka. Rumah yang dulu selalu dipenuhi oleh tamu-tamu kelas atas kini dipenuhi oleh kerumunan orang yang berbeda. Ada para pemburu barang antik, para pesaing bisnis ayahnya yang datang dengan senyum kemenangan, para tetangga yang hanya ingin tahu, dan tentu saja, beberapa mantan teman sosialitanya yang datang untuk menyaksikan kejatuhannya secara langsung. Mereka berjalan-jalan di dalam rumahnya, menyentuh barang-barangnya, berbisik-bisik, menjadikan tragedinya tontonan publik. Danu dan Ibu Risna diwajibkan hadir untuk menandatangani beberapa dokumen akhir. Mereka berdiri di sudut ruangan, berusaha seminimal mungkin menarik perhatian, namun mereka justru menjadi pusat dari semua tatapan. Mereka adalah hantu di rumah mereka sendiri. Juru lelang memulai prosesnya. Satu persatu, benda-benda yang menjadi simbol status Ibu Risna berpindah tangan. Meja makan marmer untuk 24 orang, tempat ia mengadakan jamuan makan malam paling eksklusif. Terjual. Koleksi tas Hermes miliknya, yang ia kumpulkan seperti piala. Terjual. Set perhiasan berlian yang menjadi mahkotanya. Terjual. Setiap kali palu juru lelang jatuh, rasanya seperti pukulan telak ke jantung Ibu Risna. Ia menyaksikan seluruh fondasi identitasnya dibongkar dan dijual kepada penawar tertinggi. Saat acara lelang perabotan hampir selesai dan akan beralih ke aset utama, yaitu rumah itu sendiri, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan mulus di depan gerbang. Semua mata sontak menoleh. Pintu mobil terbuka, dan dua sosok yang begitu mereka kenal melangkah keluar. Pak Aji Pratama, mengenakan setelan jas berwarna arang yang dipotong dengan sempurna, tampak tenang dan berkuasa. Di sisinya, berjalan Vika. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana. Hari itu ia memakai celana panjang palazzo berwarna putih gading dan blazer yang serasi, rambutnya ditata rapi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang dingin. Mereka tidak terlihat seperti korban yang datang untuk balas dendam. Mereka terlihat seperti pemenang yang datang untuk mengklaim kemenangan mereka. Mereka tidak masuk ke dalam rumah. Mereka tidak ikut menawar. Mereka hanya berdiri di halaman, di bawah naungan sebuah pohon besar, dan mengamati prosesi itu dari kejauhan. Kehadiran mereka tanpa kata jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan atau makian. Itu adalah pernyataan kekuatan yang mutlak. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kemenangan mereka sudah total. Pandangan Ibu Risna terkunci pada Vika. Pada gadis yang pernah ia caci maki sebagai orang miskin yang tidak sepadan. Kini gadis itu berdiri di sana, memandangnya jatuh dari singgasananya, dengan ketenangan seorang ratu sejati. Semua kesombongan Ibu Risna luruh, digantikan oleh pemahaman yang menghancurkan. Ia salah. Ia telah salah menilai segalanya. Ia menghina debu, tanpa menyadari bahwa di baliknya tersembunyi sebuah gunung berlian. Dan sekarang, kita akan memulai penawaran untuk aset utama, properti di alamat ini, seru juru lelang.
Harga dibuka pada angka. Ibu Risna tidak lagi mendengar suara juru lelang. Telinganya berdengung. Yang ia lihat hanyalah Vika dan ayahnya. Ia melihat Vika sedikit menoleh ke arah ayahnya, dan Pak Aji mengangguk kecil. Kemudian, Vika balas menatap lurus ke arahnya. Di tengah hiruk-pikuk penawaran yang mulai saling bersahutan, Vika sedikit mengangkat dagunya dan memberikan sebuah anggukan pelan, nyaris tak terlihat. Itu bukanlah anggukan simpati atau pengampunan. Itu adalah sebuah konfirmasi. Sebuah penutup. Sebuah tanda bahwa babak ini telah berakhir. Terjual. Kepada bapak dari perusahaan properti Mitra Sejati. Palu diketuk 3 kali, bunyinya menggema, menyegel nasib mereka untuk selamanya. Rumahnya bukan lagi miliknya. Kerajaannya telah runtuh. Mahkotanya telah jatuh dan pecah berkeping-keping. Saat Vika dan ayahnya berbalik badan dan berjalan kembali ke mobil mereka tanpa menoleh lagi, Ibu Risna akhirnya mengerti arti dari kekalahan yang sesungguhnya. 1 bulan setelah hari yang kelam itu, kehidupan Danu dan Ibu Risna telah berubah total. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen 2 kamar yang disewa di bagian kota yang padat dan berisik. Suara klakson dari jalanan di bawah menjadi musik latar baru mereka, menggantikan suara gemericik air mancur di taman mereka yang dulu. Dinding apartemen yang tipis membuat mereka bisa mendengar pertengkaran tetangga dan tangisan bayi di malam hari. Kemewahan telah berganti menjadi perjuangan sehari-hari. Ibu Risna adalah orang yang paling sulit beradaptasi. Wanita yang terbiasa dilayani itu, kini harus belajar melakukan semuanya sendiri. Ia tampak menua 10 tahun dalam sebulan. Api di matanya telah padam, digantikan oleh kekosongan. Danu, di sisi lain, menerima kenyataan pahit ini dengan kepasrahan yang aneh. Rasa bersalah telah menggerogoti kesombongannya hingga habis, menyisakan penyesalan yang tumpul. Suatu pagi, sebuah surat datang. Bukan tagihan atau surat peringatan. Amplopnya tebal dan berkualitas. Dengan kop surat resmi, Aji Perkasa Group, tercetak dengan tinta perak. Di dalamnya ada undangan, atau lebih tepatnya, sebuah panggilan. Mereka berdua diminta untuk menghadiri sebuah pertemuan di kantor pusat Aji Perkasa Group pada hari Jumat pukul 10 pagi. Pertemuan dengan CEO, Bapak Aji Pratama. Tidak ada pilihan untuk menolak. Mereka tahu ini adalah babak terakhir yang harus mereka hadapi. Pada hari yang ditentukan, mereka berangkat. Bukan dengan mobil mewah yang dikemudikan sopir, melainkan dengan taksi online yang mereka pesan. Perjalanan menuju gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaan keluarga mereka terasa seperti sebuah ziarah yang menyakitkan. Saat taksi berhenti di depan lobi utama, Danu melihat logo perusahaan ayahnya yang dulu terpampang gagah kini, telah digantikan oleh logo Aji Perkasa Group yang modern dan berwibawa. Mereka melangkah masuk ke dalam lobi. Beberapa karyawan lama yang masih bekerja di sana mengenali mereka. Ada yang menatap dengan kasihan, ada yang membuang muka dengan canggung. Setiap tatapan terasa seperti jarum. Seorang wanita muda yang profesional menghampiri mereka. Bapak Danu dan Ibu Risna, silakan ikut saya. Bapak Aji sudah menunggu Anda. Mereka diantar menuju lift pribadi yang langsung membawa mereka ke lantai teratas. Lantai di mana dulu kantor ayahnya berada. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah ruang tunggu yang telah direnovasi total, terasa lebih luas, lebih terang, dan lebih berkuasa. Wanita itu menuntun mereka ke sebuah pintu kayu raksasa di ujung ruangan. Pintu ruang rapat dewan direksi. Ia mengetuk pelan, lalu membukakan pintu untuk mereka. Ruangan itu luas, dengan sebuah meja kayu panjang yang mendominasi. Di ujung meja, dengan latar belakang jendela besar yang menampilkan pemandangan seluruh kota, duduklah Pak Aji Pratama. Ia tidak sendirian. Berdiri dengan tenang di sisinya adalah Vika, mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang membuatnya tampak begitu profesional dan setara dengan pria di sebelahnya. Kekuatan di ruangan itu begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Danu dan Ibu Risna berjalan mendekati meja, merasa seperti 2 terdakwa yang akan menghadapi hakim mereka. Mereka dipersilakan duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Pak Aji. Pak Aji tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap mereka berdua dengan tatapan matanya yang tajam, menimbang, mengukur, membuat keheningan di ruangan itu semakin berat. Ibu Risna tidak berani mengangkat wajahnya. Danu memaksa diri untuk menatap mata pria itu. Terima kasih sudah datang. Pak Aji akhirnya membuka suara. Suaranya tenang, dalam, dan tidak mengandung emosi. Saya rasa ada beberapa hal dari masa lalu yang perlu kita luruskan, agar kalian berdua mengerti mengapa semua ini terjadi. Selama 30 menit berikutnya, Pak Aji menceritakan semuanya. Ia tidak meninggikan suaranya, tidak ada nada dendam atau amarah. Ia hanya memaparkan fakta-fakta, seolah sedang membacakan laporan bisnis.
Ia menceritakan tentang persahabatannya dengan Bramantio, mimpi mereka, kerja keras mereka, dan pengkhianatan yang menghancurkannya. Ia bahkan mengeluarkan beberapa lembar salinan dokumen lama dari sebuah map, bukti perjanjian awal mereka, dan menunjukkannya di atas meja. Kekayaan yang keluarga kalian nikmati selama ini, kata Pak Aji sambil menyatukan kedua tangannya di atas meja, dibangun di atas keringat dan mimpi saya yang dicuri. Bramantio mungkin berhasil menyembunyikan kebenaran ini dari dunia, bahkan mungkin dari kalian. Tapi kebenaran, pada akhirnya, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Setiap kata adalah pukulan. Sejarah keluarga yang Danu banggakan ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Warisan yang ia kira adalah hasil kerja keras ayahnya, ternyata adalah buah dari sebuah pengkhianatan. Setelah Pak Aji selesai berbicara, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Ibu Risna mulai terisak pelan, bahunya bergetar. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Pak Aji, lalu Vika. Maafkan saya, bisiknya, suara yang tulus dari hati yang telah hancur. Maafkan kesombongan saya, maafkan semuanya. Danu kemudian menoleh ke arah Vika, menatap langsung ke matanya. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk apa yang telah aku lakukan, Vika. Atau lebih tepatnya, untuk apa yang tidak aku lakukan. Aku seorang pengecut. Aku minta maaf. Vika, yang selama ini hanya dia mendengarkan, akhirnya melangkah maju sedikit. Ia menatap Ibu Risna terlebih dahulu. Penghinaanmu di malam itu bukan hanya pada statusku, Bu, katanya, suaranya jernih dan mantap, memotong keheningan. Penghinaanmu adalah pada kerja keras ayahku, pada sejarah yang coba suami Anda kubur, dan pada kebohongan yang menjadi fondasi seluruh hidupmu. Kemudian, ia memalingkan wajahnya ke arah Danu. Tatapannya tidak lagi dingin, tetapi dipenuhi oleh kekecewaan yang mendalam, seperti menatap sebuah kenangan yang telah mati. Dan diammu, Danu, lanjutnya, adalah persetujuan atas semua itu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan amarah. Kata-kata itu diucapkan sebagai sebuah fakta. Sebuah kesimpulan akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalimat itu menutup semua pintu, mematikan semua sisa harapan, dan menjadi titik terakhir dari kisah mereka. Di dalam ruangan megah yang pernah menjadi pusat kekuasaan mereka, Danu dan Ibu Risna akhirnya dihadapkan pada kebenaran yang telanjang. Mereka tidak hanya kehilangan harta. Mereka telah kehilangan segalanya. Keheningan yang mengikuti pernyataan Vika terasa absolut. Kata-katanya, yang diucapkan tanpa amarah namun dengan ketajaman sebuah belati, telah memotong sisa-sisa pembelaan diri yang mungkin masih dimiliki Danu dan Ibu Risna. Mereka tidak hanya diadili atas perbuatan mereka, tetapi juga atas kelalaian mereka, atas kebohongan yang mereka jalani, dan atas keheningan yang mereka pilih. Di hadapan kebenaran yang telanjang itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ibu Risna menundukkan kepalanya dalam-dalam, isak tangisnya kini bukan lagi karena kehilangan harta, melainkan karena rasa malu yang menghancurkan. Semua yang ia yakini tentang superioritasnya, tentang statusnya, tentang warisan keluarganya, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia telah menghina Vika karena berasal dari kuli bangunan, tanpa menyadari bahwa ia sendiri adalah istri dari seorang pengkhianat yang telah mencuri dari partnernya yang seorang kuli bangunan. Ironi itu begitu pahit dan menyesakan. Danu, di sisi lain, merasakan gelombang penyesalan yang berbeda. Ia menatap Vika, wanita yang pernah begitu ia cintai, dan untuk pertama kalinya melihatnya dengan jelas. Ia melihat kekuatan yang tidak pernah ia sadari, integritas yang tidak pernah ia hargai. Selama ini ia menganggap Vika sebagai gadis manis dan sedikit polos yang beruntung mendapatkan dirinya. Kenyataannya, dialah yang beruntung pernah dicintai oleh wanita seperti Vika, dan ia telah membuang kesempatan itu dengan kepengecutannya. Aku tahu tidak ada yang bisa aku katakan untuk mengubah segalanya, Vika, ucapnya dengan suara serak, sebuah upaya terakhir untuk meraih sesuatu dari puing-puing ini. Tapi aku ingin kau tahu, perasaanku padamu itu tulus. Vika menatapnya, dan untuk sesaat, Danu melihat kilas kesedihan di matanya, sebuah gema dari masa lalu mereka. Namun, kilas itu cepat berlalu, digantikan oleh ketegasan yang tenang. Perasaan tulus tidak akan membiarkan orang yang dicintainya dihina dan diinjak-injak di depan matanya. Danu, jawab Vika pelan namun final. Mungkin kamu berpikir perasaanmu tulus, tapi tindakanmu menunjukkan sebaliknya. Keheninganmu di malam itu adalah jawaban yang paling jelas. Dan itu sudah tidak penting lagi sekarang. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di peti mati hubungan mereka. Danu akhirnya mengerti. Semuanya sudah benar-benar berakhir. Tidak ada jalan untuk kembali.
Saat itulah Pak Aji Pratama kembali mengambil alih pembicaraan. Ia beranjak dari kursinya dan berjalan perlahan ke arah jendela besar, memandangi kota yang terbentang di bawahnya. Tujuan saya memanggil kalian kemari bukan untuk mempermalukan kalian lebih jauh, katanya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Saya juga tidak berniat membuat kalian menjadi gelandangan di jalanan. Saya bukan Bramantio. Saya tidak akan membalas pengkhianatan dengan kekejaman yang sama. Ia berbalik dan menatap mereka berdua. Penyesalan kalian, permintaan maaf kalian, saya dengar. Tapi kata-kata tidak ada artinya tanpa perbuatan. Kata-kata tidak akan membangun kembali apa yang telah hancur. Hanya kerja keras yang bisa. Pak Aji berjalan menuju sebuah lemari di sisi ruangan. Ia membukanya dan mengeluarkan dua benda. Sebuah seragam kerja berwarna biru tua, lengkap dengan rompi keselamatan berwarna oranye terang, dan sebuah helm proyek berwarna kuning. Ia meletakkan kedua benda itu di atas meja kayu yang mengkilap, kontras yang begitu mencolok. Ini, kata Pak Aji, menunjuk ke arah seragam dan helm itu, adalah tawaran dari saya. Danu dan Ibu Risna menatap benda-benda itu dengan bingung. Saya tidak akan memberikan kalian uang atau jabatan yang nyaman, lanjut Pak Aji, matanya kini tertuju lurus pada Danu. Saya akan memberikanmu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk membangun kembali, bukan kekayaan, tapi kehormatanmu sebagai seorang laki-laki. Saya memiliki sebuah proyek besar yang sedang berjalan. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi. Lokasinya terpencil, medannya berat, dan pekerjaannya sangat keras. Jelas Pak Aji. Saya menawarimu posisi di sana. Bukan sebagai manajer atau direktur, tapi sebagai mandor. Pengawas lapangan junior. Kau akan tinggal di barak bersama para pekerja lainnya. Kau akan makan makanan yang sama dengan mereka. Kau akan bekerja di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Gajimu sesuai dengan standar posisi itu, cukup untuk hidup sederhana dan mengirim sedikit untuk ibumu. Tawaran itu menggantung di udara, terasa lebih berat daripada vonis penjara. Itu adalah sebuah ujian. Sebuah karma yang dirancang dengan sempurna. Ayahmu dan aku memulai segalanya sebagai kuli. Kau akan memulai sedikit di atas itu, kata Pak Aji, nadanya tidak menghina, melainkan menantang. Di sana, kau akan belajar apa arti sesungguhnya dari kerja keras. Kau akan belajar bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol dengan tanganmu sendiri, bukan hanya mewarisinya. Dan yang terpenting, kau akan belajar bagaimana cara menghargai orang-orang yang selama ini ibumu dan kau anggap rendah. Ia kemudian menatap mereka berdua secara bergantian. Ini adalah sebuah pilihan. Kalian bisa menolak tawaran ini, dan keluar dari ruangan ini tanpa apa-apa. Saya tidak akan menahan kalian. Atau, kau, Danu, bisa menerima ini. Menelan harga dirimu, dan memulai jalan yang sangat panjang dan sulit untuk menjadi pria yang lebih baik. Keheningan total menyelimuti ruangan. Danu menatap seragam biru itu, lalu menatap ibunya yang tampak rapuh dan menua. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang lembut dan terawat yang tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seharipun. Seluruh hidupnya, ia selalu mendapatkan segalanya dengan mudah. Kini, ia ditawari sesuatu yang paling sulit, namun mungkin yang paling berharga. Ia teringat pesan singkat yang ia terima, seorang pria sejati melindungi wanitanya. Anda gagal. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk mulai belajar menjadi pria sejati. Bukan untuk Vika, bukan untuk ayahnya, tapi untuk dirinya sendiri. Perlahan, dengan gerakan yang terasa begitu berat, Danu bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati meja. Tangannya terulur, gemetar, namun akhirnya mantap saat menyentuh kain kasar seragam kerja itu. Ia mengangkatnya, bersama dengan helm kuning yang terasa begitu asing di tangannya. Ia berbalik menghadap Pak Aji dan Vika. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Saya terima. Ucapannya pelan, nyaris seperti bisikan, namun di dalam keheningan ruangan itu, suaranya terdengar seperti sebuah sumpah yang mengikat. Babak baru dalam hidupnya, babak penebusan yang menyakitkan, akan segera dimulai. 1 tahun telah berlalu. Di sebuah pelosok pedalaman Sulawesi yang berdebu dan panas, seorang pria berkulit gelap dengan otot-otot yang liat meneriakkan instruksi kepada sekelompok pekerja. Ia adalah Danu. Wajahnya yang dulu mulus kini dihiasi beberapa bekas luka kecil dan terbakar oleh matahari. Tangannya yang dulu lembut kini kapalan dan kuat. Ia tidak lagi terlihat seperti pangeran dari kota metropolitan. Ia terlihat seperti seorang pekerja keras. Ia tegas, namun adil. Siang itu, ia baru saja membela salah satu pekerjanya dari makian seorang insinyur kota yang sombong. Di sini kita semua bekerja sama, Pak.
Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, katanya dengan tenang namun penuh wibawa. Para pekerja menatapnya dengan hormat. Ia telah kehilangan semua hartanya, tetapi di tengah hutan belantara ini, ia perlahan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah apartemen sederhana di Jakarta, Ibu Risna sedang menyiram tanaman di balkon kecilnya. Ia kini menjalani hidup yang tenang. Setiap sore, ia menjadi sukarelawan di sebuah rumah singgah, membacakan dongeng untuk anak-anak jalanan. Wajahnya tidak lagi dihiasi riasan tebal, namun memancarkan kedamaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam senyum seorang anak, dalam secangkir teh hangat di sore hari. Ia masih menerima uang bulanan dari Danu, jumlahnya tidak banyak, tapi lebih dari cukup. Ia sedang menjalani karmanya, bukan melalui hukuman, tetapi melalui pelayanan tanpa pamrih. Di belahan lain kota, di sebuah aula yang ramai, Vika berdiri di atas panggung. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Ia telah sepenuhnya merangkul perannya, bukan sebagai pewaris tahta, tetapi sebagai seorang pemimpin. Ia kini mengepalai Yayasan Pratama Bakti, sebuah divisi filantropi dari Aji Perkasa Group. Misinya jelas, membangun perumahan yang layak, indah, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebuah rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, katanya dalam pidatonya di acara peresmian proyek perumahan pertama mereka. Suaranya penuh semangat dan empati. Sebuah rumah adalah tentang martabat, tentang memberikan fondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga untuk membangun mimpi mereka. Martabat adalah hak setiap manusia, bukan hak istimewa yang ditentukan oleh status sosial. Para hadirin, terutama para keluarga yang akan menempati rumah-rumah baru itu, bertepuk tangan dengan meriah. Mata Vika berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Rasa sakit dari masa lalunya telah ia ubah menjadi kekuatan untuk berbuat baik. Ia menang bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dengan membangun harapan bagi banyak orang. Setelah acara selesai, saat Vika sedang berbincang dengan beberapa keluarga, seorang pria menghampirinya. Pria itu tidak mengenakan jas mahal, hanya kemeja flanel yang digulung lengannya, dengan senyum yang hangat dan tulus. Pidato yang luar biasa, kata pria itu. Saya Rian, arsitek utama di proyek ini. Saya hanya ingin bilang, sebuah kehormatan bisa bekerja di bawah pimpinan seseorang yang benar-benar peduli. Terima kasih, jawab Vika, tersenyum. Tapi ini semua berkat kerja keras tim, termasuk Anda. Desain Anda brilian, fungsional tapi tetap indah. Mereka mulai berbincang, bukan tentang bisnis atau status, tetapi tentang ide, tentang semangat untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Ada percikan pemahaman yang instan di antara mereka. Rian tidak melihat Vika sebagai putri seorang Taipan. Ia melihatnya sebagai seorang wanita yang cerdas, bersemangat, dan baik hati. Dan Vika melihat Rian sebagai seorang pria yang berdedikasi dan tulus, yang nilainya terletak pada karyanya, bukan pada kekayaannya. Saat senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga, mereka masih asyik berbincang sambil tertawa. Di kejauhan, anak-anak berlarian dengan gembira di taman bermain kompleks perumahan yang baru. Pemandangan itu terasa begitu damai dan penuh harapan. Vika tersenyum, sebuah senyuman yang benar-benar lepas dan bahagia, senyuman yang datang dari hati yang telah sembuh dan menemukan tujuan baru. Masa lalu yang kelam itu telah ia maafkan dan ia lepaskan. Para antagonis dalam hidupnya telah menemukan jalan mereka sendiri menuju penebusan. Dan ia, sang bidadari yang pernah diseret ke dalam debu proyek, kini telah berdiri tegak, membangun istananya sendiri. Bukan istana yang terbuat dari emas dan marmer, tetapi istana yang terbuat dari harapan dan kebaikan. Fajar yang baru telah tiba, dan masa depannya terbentang cerah di hadapannya.